Terus balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video Bitcoin dan juga Cardano teman-teman. Jadi kemarin udah dibahas ya untuk Bitcoin dan juga Habar. Kemudian sebelumnya ada Polkadot, XRP dan LTC. Dan untuk mengawali video ini, happy weekend dulu ya teman-teman. Kita udah masuk udah hari Sabtu. Besok Minggu seperti biasa, Minggu itu jadwal altcoin akan saya bahas, khusus untuk video-video altcoin gitu ya, pembahasan altcoin. Dan ya kita lihat di sini news ya yang didapat sebenarnya tadi malam ini mengenai Jerome Powell ya, yang infonya mau mengundurkan diri teman-teman. Ya mungkin udah karena banyaknya tekanan ya dan lain sebagainya, akhirnya dia memutuskan ya udah gua resign aja lah teman-teman. Dan mengingat untuk minggu depan ya, ini kan udah Sabtu, Minggu, Senin atau Selasa gitu ada pengumuman rilis data CPI. Kemudian di akhir bulan ini itu ada keputusan untuk cut rate atau tidak. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya kan CPI-nya. Lalu kedua, apakah sebelum akhir bulan waktu akan mengumumkan cut rate atau tidaknya itu si Jerome Powell ini udah keburu resign atau enggak? Kalau benar-benar udah resign duluan kemudian diganti, ya ini adanya chance atau peluang untuk melakukan cut rate teman-teman. Itu bisa jadi kayak tiba-tiba gitu, oke, Powell udah resign, terus akhirnya kita mendapatkan cut rate teman-teman. Nah jadi mungkin cut rate-nya kalau seperti itu berarti kemungkinan besar di Juli dan juga September atau Oktober gitu ya. Kan terakhir infonya itu antara 1 atau 2 kali. Jadi kalau misalkan melihat kondisi yang seperti ini, bisa aja 2 kali dan pertamanya malah Juli gitu, orang nggak expect, dan market bisa lebih hijau lagi ya, at least di bulan Juli ini ya, Juli Agustus teman-teman ya. Kan cut rate-nya itu di akhir bulan Juli ya, mungkin masih bisa memberikan efek setidaknya sampai di bulan Agustus ya. Jadi 1-2 bulan ke depan ini market masih hijau dulu teman-teman ya. Ini yang bisa menjadi sebenarnya good news. Semoga secepatnya lah itu Jerome Powell diganti dulu lah teman-teman ya, jadi kita dapetin cut rate. And then kita lihat Fear and Greed juga berada di level 69, kemarin 68, sekarang 69, masih di area greed. All Season Index berada di area 27 ya, 27/100 teman-teman. Belum bagaimana signifikan, tapi ya kita lihat udah lebih enak lah lihatnya. Terutama XRP ya, udah hampir $3 dan dia udah masuk ke top 3 lagi ya, secara market cap udah lewatin USDT. Dan ya ini sebenarnya masih terpaut cukup jauh ya dengan Ethereum. Apakah mampu disusul ya, let's see teman-teman ya. Kemudian Bitcoin juga udah new ATH lagi di 118 ribuan ya, sekarang baru koreksi-koreksi tipis lah, sideway doang teman-teman ya, karena weekend juga. Ethereum kemarin udah hit 3000 juga ya. Dan ya agak lemot sebenarnya BNB sih nih, BNB yang masih agak lemot teman-teman ya. XLM udah cukup oke nih, dalam 1 minggu terakhir aja udah sekitar 70%, gila keren banget nih XLM ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk segi Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin secara daily ini closing di 107.500-an dolar, dimana ATH-nya kemarin tuh di 118.836 dolar teman-teman. Dimana ini udah hit ya di area yang sudah kita marking sejak lama. Ini menjadi area target kedua, udah hit ya. 117.800-an sampai 120.000 ini udah hit range targetnya. Maka kalau kita melihat dengan penguatan yang strong seperti ini, bukannya nggak mungkin untuk dia bisa istilahnya new ATH lagi ya. Kembali lagi, yang perlu diperhatikan minggu depan ada CPI. Jadi kalau misalkan dia ada koreksi-koreksi tipis ya masih oke sebenarnya. Cuman ya kita lihat closing candle-nya memang masih ataupun mengalami pelemahan ya. Ini strong, ini lebih strong lagi. Nah ini bull candle closing tapi nggak se-strong sebelum-sebelumnya ya teman. Jadi sangat-sangat bisa menjadi perhatian untuk di hari Senin nanti ya. Kemudian kalau kita lihat untuk chart yang lebih kosong ya, kita gunakan Fibo seperti biasa dari highest ke lowest-nya. Dan kita tampilkan ya 16, kemudian ini 12, 16, kemudian wait ya guys ya, 22, 26. Oke ya. Di sini kita lihat Fibo retracement 1,2 di sekitar 115.000 udah achieve. Maka next target itu di 120.400-an ya, 120 ribuan lah teman-teman. Ya di sini udah dikit lagi. Baru nextnya lagi kita bisa perhatikan
Ya, retracement 2,2 itu sekitar 129.500. Baru nextnya di 134.200. Jadi memang next target yang kemarin saya mention adalah di 135.000 sampai 150.000. Berarti itu ada di Fibo 2,6 ke atas nih. Retracement 2,6 ke atas, teman-teman. Ya, apakah kita akan mendapatkan rally sesignifikan itu dalam waktu singkat? Ya, let's see, teman-teman. Apakah kita malah dapetin yang namanya di sini malah retracement dulu gitu ya. Somehow baru dia going up lagi. Ya, di bulan Juli Agustus gitu. Ya, karena maybe ada cut rate lagi dan lain sebagainya. Let's see, teman-teman. Ya, cuman itu beberapa area target yang bisa diperhatikan. Dan kita ngomongin secara short term dulu. Ini setelah dia break, ya, konsolidasi, creating base, kemudian lanjut break dengan impulsif. Dan ya rally-nya pun kita lihat sekarang baru adanya ketahan sedikit karena weekend, sangat wajar, teman-teman. Dan yang menjadi perhatikan sekali lagi adalah di Fibo ini. Plus juga waktu dia bikin tail candle ke bawah. Nah, ini bisa menjadi perhatian sebenarnya di 115 sampai 116 ribu. Kita akan turun time frame ke time frame 4 jam. Dan ya kita lihat di sini. Ya, tuh. Akan disusul dengan EMA21. Maka ini bisa menjadi area pantauan nih. Pas areanya. Kemudian area kedua tentu di sini nih. Tuh. Ya, di 110.351 sampai 111. Ya kita buletin 112 ribu lah, teman-teman. Ya, jadi untuk yang teman-teman yang nanyain, area pantauan untuk Bitcoin ini adalah area pertamanya, maka ini menjadi area keduanya. Itu dulu ya yang bisa menjadi area pantauan untuk Bitcoin secara hourly terdekat. Ya, apakah memang di weekend ini dia cuma satu aja di range kayak gini gitu ya, sampai menunggu Senin dan CPI rilis gitu ya, baru dia adanya reaksi kembali. Ya, let's see, teman-teman. Cuman secara short term mungkin kita akan bermain di range di antara ya ini di atas 115 sampai 118 ribu. Jadi 3.000 dolar lah kurang lebih range dia bermain sampai kita menunggu Senin Selasa nanti, teman-teman. Ya, untuk si Bitcoin secara hourly. Memang kalau kita lihat di time frame 1 jamnya lebih detail lagi. Nah, ini lebih detailnya. Dia masih ketahan banget ya ini so far di atas EMA21. Cuman karena weekend ini akan crossing atas bawah. Ya, karena akan lebih flat pergerakannya. Ya, nggak terlalu signifikan seperti Senin sampai Jumat. Maka kita bisa expect ini akan di break ya EMA21 secara time frame 1 jam. Jadi nanti jatuhnya seperti ini. Nah, kemudian EMA21 nanti akan berjalan seperti ini. Jadi dia cross atas bawah berarti nggak terlalu signifikan, nggak terlalu volatile, pergerakannya cenderung sideways. Ya, baru nanti kita lihat range sideways yang tadi saya sudah mention, dia break ke atas duluan atau dia break ke bawah duluan. Nah, untuk dia kalaupun dia break ke bawah duluan, ini bisa menjadi area pantauan untuk range kecilnya di sini. Ya. Di 113 sampai 113.688 dolar. Ya, berikut untuk tambahan areanya untuk yang nanya secara hourly time frame. Ya, tentu ini perlu sekali diperhatikan untuk yang nanyain Bitcoin secara dari higher to lower time frame bahkan sampai time frame 1 jamnya. Ya, karena kita belum melihat adanya struktur yang bagaimana. Overall setelah dia break pun ya karakteristiknya Bitcoin itu sideways ya. Kemudian di sini juga dia break sideways dulu gitu ya, teman-teman. Kemudian what else di sini juga nih. Dia rally kenceng, kemudian sideways sebelum dia lanjutin impulsive move ya. Dan sedikit reminder juga ya. Sebelumnya sebentar ya guys, coba kita lihat dulu untuk Bitcoinnya. Ya, ini ya. Ini waktu November Desember dia setelah rally gini kan, terus sideways di sini. Nah, range waktu dia tersideways di sini, ini teman-teman kalau masih ingat, ya November Desember ini adalah waktunya kemarin itu kita melihat altcoin itu pada terbang-terbangan. Ya. Jadi yang saya pribadi concern saat ini adalah ini kita harapkan terjadi kembali pada Bitcoin, ya posisinya di range sekarang ya 115, ya mungkin dibuletin 115 sampai 120 gitu ya. Sama dia masih tersideways seperti ini. Dan kondisi dari Bitcoin dominance yang masih terus mengalami pelemahan. Nah, itu bisa kita akan melihat at least mini all season dulu lah. Ya, maka semoga Bitcoin mengulangi hal serupa seperti Q4 ya akhir Q4 2024 yang lalu. Dan kita bisa nikmatin di Q3 kali ini, teman-teman. Dengan range yang baru, ATH baru, ya itu bisa menjadi gambaran setidaknya untuk si Bitcoin. Dan juga terutama untuk altcoinnya, terutama kondisi saat ini.
ya, dengan makro yang berbeda dengan tahun lalu. Ya, itu untuk Bitcoin secara daily maupun hourly time frame. Dan terakhir kita bahas untuk Cardano. Ya, ini Cardano waktu itu sempat saya bahas ya. Perfect move banget dari November Desember, adanya double bottom ya. Setelah dia breakdown dari rising wedge, dia masih tes di strong supportnya, double bottom, kemudian dia break dan wah, kena pump kenceng teman-teman nih untuk Cardano. Apakah kali ini ya double bottomnya akan kembali terulang? Ya let's see teman-teman ya. Ini coba akan saya ntar hapus dulu ya teman-teman nih, biar nggak terlalu rame. Ini akan coba saya pindahin. Oke, kembali tanda keramat teman-teman. Apakah kali ini bisa terulang? Ya let's see ya. Di sini adanya chance atau peluang yang namanya double bottom. Kemudian area neckline di range ini teman-teman. Ini coba saya adjust sedikit. Yap. Ya, sebelumnya kalau kita extend pun SNR pada pergerakan sebelumnya nih. Ini di range 0,823 sampai 0,854 dolar, dimana Cardano juga salah satu koin yang sudah ditetapkan sebagai reserve ya dari Amerika. Jadi ya hopefully dari Cardano ini sendiri punya peluang lebih besar untuk dia bisa rally ataupun dapetin money flow lebih besar ketimbang altcoin yang lainnya. So itu yang maka kita bisa akan melihat setidaknya Cardano retest dulu deh ya di area pentingnya ini. Once dia mampu retest atau break dari situ, ya maka kita bisa melihat chance untuk Cardano revisit balik ke $1 nih. Teman-teman, itu cukup besar. Ya, $1 teman-teman untuk Cardano. Sedangkan kalau kita berbicara secara chart pattern untuk target maksimalnya ketika dia break dari neckline gitu ya, maka areanya di $1,2 nih. Nah, tuh. Ya, di mana area ini adalah previous high di November 2024. Desember teman-teman. Awal Desember 2024 nih. Ya, jadi kalau misalkan berbicara secara chart pattern, ini bisa menjadi beberapa area target yang ideal untuk Cardano secara daily time frame. Ya, dengan syarat area ini harus mampu di break dulu. Baru dia akan revisit $1, kemudian dan $1,2. Ya. Closingnya kita lihat daily, ya ini bikin jarum panjang banget ya. Kita lihat adanya liquidity sweep tentunya di bagian atas. Ya, cukup kuat sekali. Dan kita bisa expect setidaknya kalau memang kita dikasih koreksi dulu nih. Ya, dikasih koreksi dulu, Cardano adanya retest dulu gitu ya. Mungkin dia retest seperti ini dulu untuk dia lanjut naik dulu. Ini sangat-sangat wajar gitu. Nggak ada masalah teman-teman. Dan kita bisa lihat juga untuk secara Fibo ya. Dari swing low ke swing high-nya. Ya, maka kita bisa melihat di area di sini pas tuh. Retracement 0,3, 0,5. Ya, ini di sekitar 0,658 sampai 0,6865 dolar. Nah, ini bisa menjadi area pantauan untuk yang nanyain Cardano kalau memang dia dapat koreksi dulu. Ya, ini bisa dipantau dulu, teman-teman. Dan akan disusul juga sama EMA21. Kalau EMA21 kan so far sekarang ini baru deket ya dengan area 0,63 dolar lah. Itu bisa menjadi beberapa area pantauan untuk Cardano yang berpeluang setidaknya ya balik ke $1 aja udah bagus lah. $1 sampai next $1,2 itu masih possible lah. Ya, kalau area itu udah dibablas, udah di break, baru nanti kita akan bahas lagi next targetnya untuk Cardano. Untuk hourly-nya ya di sini walaupun adanya rejection, ya ini reject cukup strong, tapi ya harganya masih cukup strong di bagian atas, jadi expect adanya koreksi lanjutan. Setidaknya dia revisit ini ke area tersebut, ya area pertama support terdekatnya di 0,6768. Ada EMA21 juga. Ya setidaknya semoga mampu bertahan ya untuk dia bisa lanjutin rally-nya. Itu dulu sih pantauannya untuk saat ini, karena rejection yang ada pun belum mampu membawa Cardano itu turun sedemikian gitu. Malah terciptanya candlestick yang cenderung tipis-tipis kayak gini dan memasuki weekend gitu. Jadi antisipasi koreksi lanjutan untuk beberapa area yang tadi sudah saya mention, dan ya kita prepare untuk memasuki minggu depan. Paling itu teman-teman yang bisa saya update untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.